Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ah, Soal min akhil karim, satu pertanyaan dari saudara kita di salah satu majelis. Bang Khairuddin pernah bertanya begini, karena beliau baru saja melahirkan seorang putra, ya, dan besok bertepatan dengan Idul Adha. Walaupun kelahirannya sudah lewat beberapa minggu, akan tetapi pertanyaan yang umum, kalau anak lahir dekat-dekat Idul Adha itu, apakah nanti diakikahkan dulu atau korban dulu? Pertanyaan yang sangat umum, yang sangat banyak, ya. Kemudian bagaimana kalau akikah itu digabung sama korban, atau akikahnya numpang sama korban? Kasih ke panitia, kemudian niat akikah, gimana? Nah, akikah dan kurban itu dua bab yang berbeda, satu dan lainnya, ya. Jika kurban itu kewajibannya sepanjang tahun sesuai dengan hari Id, karena kurban berkaitan dengan hari Id, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli di situ yang dimaksud adalah salat Id, ya, daripada tafsir ulama. Wanhar, dan kemudian menyembelihlah kurban, ya, pada hari nahar, hari penyembelihan. Dan kewajibannya itu kesunahan maksudnya, jadi tidak wajib, ya. Kesunahannya adalah setiap tahun ketika kita mampu. Makanya setiap tahun kita berkurban untuk diri kita saja nggak apa-apa, karena memang kesunahannya begitu. Selama kita mampu sepanjang tahun kita kurban, mau sapi, mau kerbau, mau unta, mau kambing, mau domba, sama semua, ya. Dan juga kurban itu bisa kita makan, bagian dari kurbannya disunahkan kita mengambil bagian dari kurban kita, dan kita dianjurkan untuk menyaksikan sesembelihan kita, ya, disaksikan bahwa kita mewakilkan kurban kepada panitia, kemudian panitia meminta kepada penjagal penyembelih untuk dikurbankan, untuk disembelih, maka kita menyaksikan. Itu kurban. Ataupun kita berkurban untuk anak kita, ya. Tahun kemarin kita kurban udah, besok untuk istri, besok lagi untuk anak, nggak apa-apa, selama semuanya sifatnya untuk yang masih hidup, baik tua maupun muda. Nah, berbeda dengan akikah. Akikah atau akikah yang kita tahu itu kewajiban atau kesunahannya, nggak wajib tapi sunnah, ya. Tapi dianjurkan, sangat dianjurkan sekali. Itu kesunahannya itu ketika seseorang memiliki seorang anak baru lahir, disunahkan pada hari ketujuh sambil tasmiyah, dikasih nama, sambil dipotong rambut, kemudian disembelihkan kurban. Kalau umumnya kita sudah rada besar sedikit, kemudian kita berakikah. Biasanya akikah kita pakai jasa sekarang. Ya, karena memang dianjurkan akikah itu makanan matang, supaya tetangga kita itu nggak ribet lagi dengan urusan harus ngolah segala macam. Kasihan orang-orang yang nggak punya duit, nggak beli bumbu segala macam. Maka dianjurkan orang itu langsung matang, langsung makan. Langsung menikmati rasa syukur kita. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa, seseorang mendapatkan seorang putra atau putri. Karena tidak semua pernikahan dikaruniai seorang putra atau putri. Itu sesuatu yang ajaib dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ajaib. Nah, sesuatu yang ajaib ini sesuatu yang sangat luar biasa. Penciptaan Allah yang sangat sempurna. Itu lahir dari rahim istri kita. Betapa bangganya, betapa bahagianya. Maka kita dianjurkan untuk kita mengungkapkan rasa syukur, untuk bersosial, membagi kegembiraan kita ketika kita mampu menyembelih. Jika satu orang putra, 2 ekor kambing, satu orang putri, 1 ekor kambing. Begitu. Dan kita tidak dianjurkan untuk memakannya, karena kita itu kan rasa syukur, jadi kita bagi semua ke tetangga, ke fakir. Ya, ke tetangga kita, baik dia kaya atau fakir atau miskin, sama aja. Nah, sebagaimana juga kurban juga begitu, sama. Fakir miskin atau dia kaya atau dia mampu, sama, semua dapat. Nah, itu akikah. Jadi beda. Kalau besok kebetulan Idul Adha, kemudian kita yakin
Setelah Idul Adha lewat ini kita masih bisa mampu beli kambing, "Ah, saya gajian lagi nanti bulan depan habis Idul Adha," atau nanti 3 bulan lagi habis Idul Adha, nanti bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan Rabiul Awal saya pasti dapat gaji lagi, bisa lagi lah beli kambing. Ya udah nggak apa-apa korban dulu buat anaknya, atau korban untuk dirinya sendiri dulu, entar anak gampang dah akekahin aja. Nah, kalau kita yakin bakal dapat rezeki lagi dan bisa beli kambing lagi, begitu. Mhm. Jadi kalau kita niat kurban, ya kita kurban untuk diri kita atau istri atau anak. Tapi kalau kita niat akikah, maka akikah itu jatuhnya untuk anak yang baru lahir dan belum baligh. Jika sudah baligh, maka sebenarnya kesunahan itu tidak dituntut lagi. Begitu. Kecuali kalau memang baru punya uang, nah anaknya udah baligh, orang tua pengen sedekah, nggak apa-apa kan namanya rasa syukur boleh-boleh aja. Nggak ditolak itu bagus akikah. Atau si anak ini sudah mampu pada masa dewasa, kemudian dia pengen akikah untuk dirinya sendiri, itu nggak apa-apa. Begitu. Jadi kesunahan yang dituntutnya itu ketika anak lahir sampai baligh, ya, itu akikah. Berbeda dengan kurban, ya. Jadi akikah itu seumur hidup satu kali. Jadi kalau kita yakin mampu besok kita beli akikah bisa, habis kurban nggak apa-apa, tunggu aja, kurban dulu baru akikah. Jadi jangan pemahaman kita itu kurban udah aja. Oh, kurban itu kita tahu sekali udah, oh tahun depan istri kita, tahun depan anak kita, nggak begitu. Kalau kita mampu kurban untuk diri kita, kita kurban. Ya, kita punya duit lebih banyak, kita sendiri patungan sapi, istri kita beli kambing, anak kita beli kambing, nggak apa-apa, ya. Sesuai dengan kemampuan, begitu. Perbedaannya di situ, ya. Kemudian akikah, soal nama akikah. Aslinya akikah di dalam satu qaul pendapat ulama dikatakan di dalam kitab Fathul Wahhab. Ini di dalam notnya, di dalam syarahnya Fathul Wahhab, ya. Ah, ketika Syekh Zakaria Al-Ansari mensyarahkan Manhajut Thullab, namanya Fathul Wahhab. Apa katanya? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, qala Ibnu Abiddam, berkata Ibnu Abiddam, apa dibilang? Qala yustahabbu, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami dalam mazhab, dalam sahabat-sahabat kami dalam fikih maksudnya, para ulama yang dimaksud, yustahabbu tasmiyatuhu bin nasikah au zabihah. Jadi sebenarnya akikah itu disunahkan namanya itu nasikah, ibadah, manasik ya, nasikah, ibadah, wa au zabihah atau sesembelihan. Malah yukrahu tasmiyatuhu bil akikah, maka malah makruh menamai akikah dengan akikah. Nah, ini mungkin kita baru tahu. Jadi sebenarnya akikah itu bukan akikah namanya, tapi nasikah au zabihah. Malah makruh menyebut akikah dengan akikah. Kenapa? Karena akikah itu artinya sebetulnya adalah rambut anak yang dipotong. Jadi ritual potong rambut itu namanya akikah. Nah, ritual potong rambut namanya akikah. Nah, kalau kita biasanya potong rambut, biasanya kita nih begitu lahir baru langsung kasih nama karena udah disiapkan namanya ya, diazanin, dikomatin. Kasih nama, dikasih nama, kemudian cukur rambut, kita bikin namanya istilahnya asyrakolan. Karena belum mampu beli kambing ya udah asyrakolan dulu. Nanti akikahnya kapan tahu? Nah, itu jadi ngacak ya. Tapi boleh, boleh namanya kesunahan nggak apa-apa. Tapi aslinya itu pada hari ketujuh dikasih nama, diazankan dan dikomatkan. Nah, aslinya ke situ. Pada hari ketujuh diazankan dan dikomatkan dan juga diakikahkan. Akikah artinya apa? Jadi hakikah artinya adalah rambut anak yang dipotong. Oleh karena memotong rambut anak ini menyakitkan ya, kita kan tahu kalau anak kita potong rambutnya biasanya nangis, ngambek. Nah, itu kan menyakitkan, maka sesuatu yang menyakitkan itu yukrahu tasmiyatuh. Dimakruhkan menamai sesuatu yang kurang bagus sebagaimana memberikan judul kitab misalnya Al-Baul, bab kencing, nggak bagus karena nggak enak didengarnya, makruh itu, makruh lidzatih, ya. Kemudian misalkan kita bikin buku namanya bab buang air besar, nggak bagus. Kita bilangnya bukan bab buang air besar tapi bab taharah, bab bersuci, ya begitu. Nah, kemudian bab apa lagi? Bab istinja. Istinja itu artinya meminta keselamatan, memotong najis. Nah, jadi karena akikah ini artinya kurang bagus, maka Ibnu Abiddam mengatakan makruh disebut nama akikah. Yang betul adalah an-nasikah au zabihah. Tapi yang sudah berjalan di kita nggak apa-apa, itu bagus. Itu perbedaan antara kurban dan akikah. Ya. Poinnya adalah kurban berulang setiap tahun. Kalau akikah seumur hidup satu kali selama kita mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kurban juga nggak mampu nggak apa-apa. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab.